Ya, Mas Jayadi, hari ini beberapa waktu yang lalu ada reshuffle yang kedua atau ketiga ya. Tapi kita melihat ada posisi strategis Menko Polkam yang kemudian diganti. Sebelum ke situ, kalau Anda lihat apakah memang reshuffle kabinet ini adalah hitung-hitungan politik semata atau ini adalah bentuk gestur politik dari pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat terutama di akhir Agustus lalu, Mas Jayadi? Iya, jadi malah tiga dia ya. Jadi Hmm, pertama itu respon kepada tuntutan masyarakat di akhir Agustus awal September lalu. hmm, Yang kedua itu adalah ada pertimbangan-pertimbangan politik di dalamnya. Dan yang ketiga ada evaluasi kinerja. Ada hmm, upaya untuk mengakselerasi terutama aspek komunikasi kepresidenan dan pemerintahan hmm, ke depan gitu. Itu yang ya, tampaknya menonjol ya ya, dari apa yang kita lihat hari ini. Apa jadi kalau kita sebut ini reshuffle jilid, kalau mau dibikin jilid gitu ya, hmm, kan jilid hmm, 1 April lalu kalau nggak salah atau Maret ya, ya, ketika Menteri Pendidikan Tinggi diganti, betul, lalu jilid 2 itu 8 September lalu, ya, tapi kan jilid bolehlah disebut itu jilid 2A, kalau sekarang jilid 2B karena masih ada merupakan kelanjutan dari yang 2A kemarin kan sebetulnya. iya, iya, masih terkait begitu ya. Iya, kan itu waktu itu sudah diumumkan Menko Polkam kosong, Hmm, kemudian Menpora juga kosong. Nah, hmm, ini mengisinya. Ya, jadi lalu Koperasi kan, Menteri Koperasi ya, wakilnya kosong. ya, Lalu juga ada Menteri Ketenagakerjaan wakilnya juga kosong. oke, Kemudian ada switch dari Menteri P2MI hmm, ke sekarang ada wakil hmm, Menteri apa itu Ibu Farida Fariha itu jadi wakil menteri apa tuh? koperasi ya, Jadi ya jadi ada pertimbangan politik di situ kan. Ada unsur oke, PKB masuk, ada iya, unsur Pak Apriansa Nur, unsur Demokrat ya masuk. hmm, hmm, Jadi tiga-tiga itu oke. selain pertimbangan respon terhadap peristiwa Agustus September kemarin. Kalau Anda lihat Mas Jayadi untuk reshuffle yang hari ini terjadi beberapa waktu yang lalu, itu lebih kuat nuansa politisnya atau memang lebih melihat kapasitas yang teknokratis supaya kemudian kabinetnya lebih efektif, bisa bekerja lebih efisien juga. Bagaimana, Mas? Kalau yang sekarang yang ya pertama tentu evaluasi ya. Kalau Menko Polkam Mm-mm. mungkin aspek terlepas dari kita setuju apa enggak ya, tampaknya aspek teknokratis senioritas yang dipertimbangkan. Oh, oke. Presiden tampaknya ingin memberikan jabatan itu kepada figur senior, Mm-mm. bahkan sangat senior ya, 77 tahun. Mm. eh, dan apa namanya diperkirakan bisa mengkoordinasi secara lebih efektif Ya, eh, badan-badan atau kementerian di bawahnya, termasuk oke. militer dan kepolisian kan gitu. Itu Ya. untuk Menko Polkam. Mm. Dan itu juga figur yang dianggap tidak punya yang bisa berkomunikasi terus-menerus secara lebih mudah dengan presiden. Ya, Mm. jadi itu tampaknya yang menonjol di Menko Polkam. Kalau Ya. Menpora tampaknya adalah lebih ke mengakomodasi Pak Erick Thohir Mm. karena posisi dia di Kementerian BUMN itu kita tahu Ya. kewenangannya banyak tergerus ya. Ya. Dan bahkan ada isu sekarang kemungkinan Kementerian BUMN itu dihapus karena adanya Danantara. Mm. Sekaligus juga melihat rekam jejaknya sebagai orang yang memang punya kepedulian sekaligus aktivitas yang sangat Oke. menonjol di bidang olahraga, bahkan masih kepala PSSI. Yang lain juga apa namanya? Yang lain-lain itu tampaknya lebih berupaya untuk membangun memberikan kepada orang-orang yang paling dipercaya bisa berkomunikasi. Mm. Nah, yang orang yang tidak punya masalah komunikasi dengan presiden, itu yang kalau Oke. kita lihat kan, Ya, ya. kepala PCU yang baru lalu kan sempat mau mundur. Salah satu isunya adalah karena Hasan ada Nasbi ya. problem komunikasi dengan presiden.
Nah, kalau yang kepala PCO yang sekarang yang ditransformasi menjadi Badan Badan Komunikasi Pemerintah kan Komunikasi Pemerintah harusnya ya. nggak ada masalah kan? Ya, sangat dekat. Sangat dekat. Setahu saya Pak Angga Raka Prabowo itu bergabung Ya. di Gerindra sejak tahun 2008 ya. Mhm. Kemudian dia sempat jadi sekretaris pribadi Pak Prabowo kan. Baik. Dan dia adalah juga ketua tim komunikasi kampanye. Oke. Ya, jadi dia dari segi komunikasi dengan presiden Mhm. dan mungkin juga dan itu berarti juga dengan sejumlah eh, lembaga kementerian dan lembaga yang lain itu mestinya tidak ada masalah dari sisi itu sehingga Baik. dia bisa fokus pada bagaimana mendeliver Iya. pesan-pesan komunikasi kebijakan maupun komunikasi politik pemerintah itu secara lebih luas kepada publik atau stakeholder yang lain. Mas Jayadi, kalau lihat figur Menko Polkam ya, ini Pak Jamari Caniago kita lihat adalah TNI atau ABRI ya, Angkatan 71. Sementara Presiden Prabowo Subianto TNI 74. Ini berarti dari Ya. senioritas lebih senior Pak Jamari. Lalu kalau tadinya Menko Polkam diisi Jenderal Budi Gunawan yang polisi, sekarang diisi oleh Jenderal Jamari Caniago yang TNI, itu ada keberpihakan atau ada shifting kepercayaan kepada institusi asalnya atau memang ini kebetulan saja, Mas Jayadi? Ya, secara normatif kan semuanya sipil kan. Secara Sudah normatif. sipil. Tapi kita Ya. tahu bahwa posisi Pak Budi Gunawan kemarin kan selain figur senior itu Mm-mm. awalnya menurut saya ya itu lebih merupakan salah satu cara Presiden Prabowo untuk punya jembatan yang terus-menerus dalam komunikasi dengan PDIP dan Ibu Mega kan. Oke. Nah, Oke. kalau sekarang tampaknya Presiden merasa itu sudah selesai, maksudnya Mm-mm. posisi PDIP walaupun tidak dalam pemerintahan sudah menyatakan sebagai Pendukung. penyeimbang, artinya walaupun kritis tapi konstruktif, Ya. tetap mendukung pemerintah. Jadi urusan Pak Budi Gunawan di situ kan sudah katakanlah selesai. Karena itu Oke. dia ingin figur senior yang lebih punya habitat yang sama dengan Pak Prabowo dari kalangan militer. Mm-mm. Dan itu berarti juga akan lebih mudah mengkoordinasi terutama bidang yang terkait dengan pertahanan yaitu militer. Karena bagaimanapun Ya. walaupun tidak langsung Ya. TNI kan berada di bawah koordinasi Menko Polkam melalui Kementerian Pertahanan kan? Betul. Kalau kita lihat juga selain menteri dan wakil menteri, Mas Jayadi, ada pelantikan Komjen yang menjadi Jenderal Purnawirawan Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden bidang Kamtipmas dan reformasi kepolisian. Ini apa maknanya? Apakah memang kemudian akan ada reformasi perombakan besar-besaran kepolisian atau seperti apa maksudnya? Saya kira itu tampaknya menjawab tuntutan publik, tapi sekaligus juga tampaknya ada nuansa kompromi di situ ya. Karena tuntutan publik kan Kapolrinya segera diganti kan. Yeah. Jadi makna reformasi Polri bagi sebagian publik itu adalah Kapolrinya diganti kan. Nah, tampaknya Presiden perlu waktu untuk mengganti Kapolri itu. Walaupun Kapolri yang ada sekarang kan sudah hampir 5 tahun atau sudah 4 tahun, cukup lama ya. Karena itu mungkin juga belum cukup terkonsolidasi, sehingga kemudian diambil jalan tengah. Di satu sisi menjawab apa yang diinginkan oleh publik, reformasi Polri. Di sisi lain mungkin sambil mengkonsolidasikan prosesnya sampai Kapolri yang baru ada atau diganti yang lama, maka dibuatlah penasihat khusus Kamtipmas ini. Tampaknya ke sana nuansanya. Jadi menjawab kebutuhan tuntutan publik sekaligus mencerminkan adanya kompromi dalam konteks upaya untuk melakukan reformasi Polri ini.